Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai Ibu, saya ini kan sudah 5 tahun tinggal di Australia. Saya kerja di Australia, tapi waktu saya pergi itu saya belum menggugat cerai suami saya, jadi status saya itu masih suami istri. Walaupun sebelumnya saya itu sudah sering bertengkar, terus-menerus bertengkar dengan suami saya ya, karena memang suami saya itu malas kerja, jadi saya pusing, Bu. Jadi tiap hari bertengkar karena masalah ekonomi. Akhirnya saya coba-coba tanya-tanya kerjaan di Australia sama teman. Akhirnya saya bisa berangkat ke Australia dan bisa bekerja di Australia. Dan sekarang saya itu sudah 5 tahun di Australia dan saya sudah punya teman dekat. Saya itu pengen menikah di Australia dengan warga negara Australia. Cuman masalahnya kan saya belum mengurus cerai dengan suami saya di Indonesia, Bu. Bisakah saya menggugat cerai suami saya di Indonesia tanpa saya harus pulang ke Indonesia? Bisa Ibu ya, Bapak Ibu bisa menggugat cerai dari luar negeri. Ibu hanya perlu memberikan surat kuasa kepada pengacara, advokat untuk mengurus perceraian Ibu. Jadi Ibu memberikan surat kuasa untuk menggugat cerai suami. Kemudian Ibu memberikan bukti-bukti ya, bukti KTP, KK, buku nikah. Untuk orang muslim buku nikah ya, tapi kalau untuk orang non muslim itu akta perkawinan dari catatan sipil. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada anak, ya harus ada bukti akta kelahiran anak. Karena akta kelahiran ini penting untuk menunjukkan ke hakim bahwa perkawinan ini ada anak dan usianya berapa. Jika anak-anak di usia di bawah umur, maka hak pengasuhan itu ada kepada ibunya. Tapi kalau misalnya anak-anak sudah dewasa, anak sudah bisa memilih mau ikut ibunya, ayahnya, atau mandiri. Tapi kalau misalnya anak-anak usia 15 tahun, anak sudah boleh memilih ya, memilih ikut ayahnya atau ikut ibunya. Kemudian pada saat proses sidang, Bapak Ibu harus memiliki dua orang saksi untuk diperiksa di depan persidangan. Saksi ini bisa orang tua, bisa saudara, bisa teman-teman yang memang mengetahui kondisi rumah tangga Bapak Ibu. Misalnya saksinya sudah tahu kalau Bapak Ibu ini sudah lama berpisah, istrinya kerja di Australia, suaminya di Indonesia, dan dulu memang sudah sering bertengkar sewaktu sebelum pindah ke Australia dan sudah memiliki anak. Jadi nanti saksi-saksi akan diperiksa di persidangan untuk mengenai bagaimana kondisi rumah tangga, kondisi berapa anaknya, anaknya tinggal di mana, sama siapa. Nanti majelis hakim akan mendengar keterangan saksi. Dan kemudian majelis hakim nanti akan memberi keputusan apakah keputusan ini layak untuk diputuskan cerai atau tidak. Jadi hakim akan memutuskan perceraian itu ya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Karena yang namanya perkawinan itu kan syarat-syaratnya diatur dengan undang-undang. Begitu perceraian juga seperti itu. Perceraian juga diatur oleh undang-undang. Ada beberapa hal yang memang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai. Ya salah satunya memang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lainnya. Atau misalnya terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi. Itu adalah alasan untuk